saja alat-alat yang digunakan untuk membuat kerupuk terasi? Nah, ini dia beberapa alat yang digunakan untuk membuat kerupuk terasi. Yang pertama yaitu ada panci kukusan, tampah, baskom, sealer, cobek, plastik, capit, telenan, pisau, centong, spatula, karet gelang, dan blender. Pertama yaitu kalian bisa menggunakan cobek atau blender untuk menghaluskan bumbu dan mencampur bumbu dengan bahan utama nasi. Pisau, telenan, capit untuk mengangkat setelah matang, spatula, baskom ini digunakan untuk mencampur adonan yang sudah dihaluskan dengan tepung. Pengukusnya seperti ini. Ini digunakan untuk mengukus adonan kerupuk yang sudah jadi. Setelah itu yaitu tampah. Tampah digunakan untuk menjepit karet gelang dan plastik. Setelah semuanya jadi, kita packing menggunakan plastik tadi yang ukuran lebih tebal dan kita press menggunakan sealer. Nah, itu dia beberapa alat yang digunakan untuk membuat kerupuk terasi. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerupuk terasi. Ada gula pasir, micin, bawang putih, terasi, bawang merah, garam, ketumbar, dan penyedap rasa. Selanjutnya yaitu tepung tapioka dan bahan utama nasi. Jangan lupa air untuk menghaluskan. Langkah pertama dalam pembuatan kerupuk terasi yaitu haluskan semua bahan-bahan menggunakan cobek. Semua bahan-bahan dihaluskan sampai benar-benar halus. Kemudian masukkan nasi ke dalam blender sebanyak 4 entong dan tambahkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan menggunakan cobek dalam blender. Jangan lupa tambahkan air agar mempermudah pencampuran. Tutup blender dan siap untuk dicolokkan. Setelah semuanya dihaluskan, tuang bahan-bahan ke dalam baskom. Kemudian, tambahkan tepung tapioka sebanyak 1/4 kg. Aduk adonan bersama dengan tepung tapioka sampai semuanya tercampur rata dan kalis. Jika kesusahan, kalian bisa mencampur menggunakan tangan. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Setelah semuanya kalis, adonan siap dibungkus. Sambil menunggu pencetakan, siapkan air untuk mengkukus sampai mendidih. Nyalakan kompor. Di sini adonan dibungkus menggunakan plastik makanan seperti ini dengan takaran 1 entong atau bisa 1,5 entong.
terserah teman-teman ya mau ukurannya seberapa besar. Di sini kami menggunakan 1,5 entong. Kita buat lonjong seperti itu, lalu kita gulung-gulung sambil dibentuk bulat ya, lonjong bulat begitu. Kita putar ujungnya sampai kencang, lalu kita tali menggunakan karet gelang di ujung kanan dan kirinya. Semuanya kita tali menggunakan karet gelang. Begitu pula di sisi sebelahnya juga ditali menggunakan karet gelang. Di sini satu karet gelang kita potong menjadi 2 bagian agar tidak terlalu banyak memakan karet gelang. Nah, jadi satu adonan. Lakukan langkah-langkah seperti tadi sampai semua adonan terbungkus dan tercetak. Setelah semuanya tercetak dan air sudah mendidih, kita bisa memasukkan adonan ke dalam panci kukusan. Kita masukkan satu persatu ke dalam panci kukusan ya. Seperti ini kalian bisa lihat. Kemudian kita tutup. Setelah 10 menit, kita bisa mengecilkan apinya sampai sekecil ini. Kita kukus selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini dia adonannya sudah dikukus dan sudah matang. Kita angkat, kita taruh di atas tampah, kemudian kita dinginkan. Di sini kami menggunakan pendingin kulkas. Kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 24 jam. Di sini kita masukkan ke dalam kulkas agar mempermudah saat pengirisan. Nah, seperti ini. Kita lepas talinya dan pembungkusnya. Kerupuk siap untuk diiris. Pengirisan di sini menggunakan pisau dan telenan. Seperti ini. Kita iris tipis-tipis saja ya. Dan ini hasil kerupuk yang sudah diiris. Seperti ini ya, tipis-tipis. Selanjutnya kerupuk siap lanjut ke tahap penjemuran. Penjemuran dilakukan di atas nampan atau tampah. Seperti ini kita susun sampai semuanya tersusun rapi. Kita jemur di atas terik matahari kurang lebih selama 3 hari kalau cuacanya sangat mendukung. Nah, jika kerupuk sudah kering, selanjutnya kita melangkah ke tahap packing.
Packing menggunakan plastik yang sedikit tebal dan jangan lupa disortasi. Kita pilih kerupuk yang berkualitas baik dan bentuknya sempurna. Ini kita pakai menggunakan kemasan plastik berukuran setengah kilo. Masukkan semuanya sampai plastik penuh. Setelah plastik penuh, kita bisa menggunakan label produk kita. Kita masukkan ke dalam kemasan. Label produk digunakan untuk meningkatkan daya jual produk. Ini kita atur tekanan seberapa panas sealer untuk mengepres plastik. Nah, begitu cara untuk pengepresan. Seperti ini dia produk yang sudah jadi.